Ya, selamat sore. Kembali lagi saya hari ini membagikan video pembelajaran terkait ekonomi sumber daya manusia kepada mahasiswa-mahasiswi semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Kita akan lihat terlebih dahulu ya, terkait dengan pengertian dari ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ya, di sini sebelum kita bahas pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia, ada 4 unsur utama. 4 unsur utama penting di dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi, yang kedua sumber daya, dan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia dan sumber daya manusia. Nah, di sini jika kalau satu persatu kita lihat, maka di dalam ilmu ekonomi ini akan dikaitkan sebagai ilmu sosial ya, ilmu sosial yang mempelajari tentang sikap perilaku manusia atau tingkah laku dari manusia untuk bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan hidupnya yang seperti apa? Kebutuhan hidup yang tidak terbatas ya, tidak terbatas dengan alat tersedia atau sumber daya yang bersifat terbatas. Nah, baik, sedangkan kalau kita lihat ya, sumber daya yang berikut adalah sumber daya. Kalau berdasarkan literatur secara dalam ilmu ekonomi, literatur ekonomi, sumber daya memiliki pengertian atau konsep itu sangat beragam, banyak sekali ya. Misalnya, ada yang menyebutkan sumber daya itu sebagai satu kemampuan ya, satu kemampuan untuk bisa memenuhi atau menangani sesuatu. Nah, kemudian bisa juga sumber daya itu sebagai sumber persediaan, bisa sebagai penunjang atau sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Nah, itu adalah pengertian sumber daya. Nah, tapi di satu sisi ada pemikir juga yang mengembangkan pemahaman terkait dengan sumber daya, yaitu harus memenuhi 2 kriteria. Sumber daya ini dikatakan memiliki 2 kriteria utama. Pertama, harus adanya keterampilan pengetahuan, penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa memanfaatkan sumber daya. Kemudian yang kedua adalah harus adanya keterampilan yang dimiliki. Ya, sumber daya tadi ya, yang pertama sumber daya harus 2 hal yang harus dimiliki, yaitu ada keterampilan, pengetahuan dan teknologi untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, dan harus ada permintaan terhadapnya, harus ada permintaan terhadap sumber daya tadi. Nah, sedangkan yang dimaksud pengertian manusia ya, pengertian yang dimaksud dengan manusia di sini dipandang sebagai manusia secara holistik. Maksudnya apa? Pengertian manusia secara holistik di sini memandang manusia itu dipandang tidak hanya sebagian saya, tetapi secara menyeluruh, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, makhluk sosial juga, dan juga manusia spiritual. Nah, manusia sebagai makhluk biologis di sini ya, yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk biologis adalah mempunyai kaidah jasmani, secara jasmani ya. Nah, istilahnya dengan sistem organik ya. Sedangkan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai jiwa. Jiwa di sini berhubungan dengan psikolog. Nah, yang dipenuhi atau dipengaruhi oleh perasaan dan mempunyai dasar pikir, integritas, intelijensi dan akal ya, intelijensi atau akal.
Nah, kemudian manusia, jika manusia itu sebagai makhluk sosial, di sini manusia dilahirkan, ya, dibesarkan dan hidup dalam kelompok dengan adanya norma yang mengikat serta sistem yang mengatur pola kehidupannya. Nah, dan manusia, jika kita lihat manusia sebagai makhluk dengan dasar spiritual, manusia dengan dasar spiritual ini bagaimana hubungannya terkait dengan keyakinan dan kepercayaannya, hubungan dengan Tuhan, dengan Tuhannya, ya. Nah, jadi kita di sini kita bisa mengkategorikan atau dikatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang unik dan merupakan makhluk istilahnya di dalam ilmu pengetahuan itu biopsikokultural, ya, artinya mempunyai kebutuhan dasar yang beragam sesuai dengan tingkat perkembangan kehidupannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat lebih lanjut, manusia juga memiliki kebutuhan yang sama, tetapi ada kalanya satu kebutuhan itu dianggap lebih penting daripada kebutuhan lainnya, ya. Oleh karena itu di sini pengertian sumber daya manusia, ya, pengertian sumber daya manusia menurut beberapa ahli, di sini adalah kemampuan secara terpadu, secara bersinergi dari daya pikir, kemudian daya fisik yang dimiliki oleh masing-masing individu manusia. Itu adalah pengertian sumber daya manusia. Kemudian yang berikut, sumber daya manusia ini terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Nah, tegasnya kemampuan setiap manusia di sini kan ditentukan oleh daya pikir dan daya fisik, ya. Sumber daya manusia atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal, ya, kemampuan sarana yang handal, yang canggih. Nah, tanpa peran aktif, kalau tidak ada sumber daya manusia itu tidak punya arti apa-apa. Nah, oleh karena itu daya pikir adalah kita lihat di sini kecerdasan, ya, yang dibawa sejak lahir merupakan modal dasar. Sedangkan kecakapan yang diperoleh dari usaha, ya, itu melalui belajar dan pelatihan yang diikuti. Nah, belajar dan pelatihan yang diikuti. Sedangkan kecerdasan tolak ukurnya di sini adalah IQ di sini dan EQ, ya, emotion quality dan intelligence quality. Nah, berdasarkan pengertian dari yang tadi saya uraikan di atas, ya, sudah saya uraikan pengertiannya di atas sekali. Kita dapat menarik satu kesimpulan, ya. Di sini kita dapat ada kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa ekonomi sumber daya manusia ini sebenarnya analisis, ya, bagaimana analisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia, ya, analisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang kaitannya dengan pembangunan ekonomi, ya, atau ekonomi sumber daya manusia ini merupakan penerapan dari teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia, ya. Nah, dalam teori ekonomi sumber daya manusia juga tidak ada teori baru yang dipakai dalam teori ini. Semua teori dasarnya adalah teori ekonomi mikro dan makro. Hanya saja di sini penerapannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mempelajari ekonomi sumber daya manusia di sini, makanya syarat yang sudah harus dilalui mahasiswa adalah, pertama, dia sudah lulus dulu mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Itu adalah dasar, karena ini merupakan lanjutan, ya, karena nanti di dalam mata kuliah ini yang kita
gunakan, teori-teorinya adalah tidak ada teori baru terkait ekonomi sumber daya manusia. Ini hanya penerapan kembali teori-teori dasar dari ilmu ekonomi mikro dan makro.